Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore saudara. Hari ini Rabu 4 Januari 2023, Jawa Barat hari ini kembali hadir menjumpai Anda dengan sejumlah informasi dari Jawa Barat, di antaranya kasasi ditolak oleh MA, ruda paksa 13 santri, Heri tetap divonis mati. Sindikat pencuri rumah kosong bersenjata api di Cirebon dibekuk polisi. Sebanyak 4 rumah di Majalengka rusak akibat pergerakan tanah. Selain 3 berita tersebut, kami juga akan menyampaikan beragam informasi lain dari Jawa Barat. Bersama saya Hanifah Paramita, inilah Jawa Barat hari ini selengkapnya. Kita awali informasi perdana dari Kota Bandung. Mahkamah Agung atau MA menolak permohonan kasasi dari Heri Wirawan yang memperkosa 13 santri. Alhasil hukuman mati Heri Wirawan berkekuatan hukum tetap dan bisa dieksekusi. Terpidana hukuman mati atas kasus ruda paksa Heri Wirawan kepada santrinya dalam kurun 2016-2021 yang dilaporkan ke polisi pada 2021 akhirnya harus mempertanggungjawabkan perbuatannya di muka umum. Sebelumnya, setelah melalui persidangan, Heri Wirawan dituntut hukuman mati oleh jaksa. Oleh Pengadilan Negeri Bandung, Heri Wirawan dihukum penjara seumur hidup. Hukuman Heri Wirawan diperberat di tingkat banding menjadi hukuman mati. Amar putusan itu diketok oleh Ketua Majelis Heri Suwantoro. Atas putusan banding itu, Heri mengajukan permohonan kasasi ke Mahkamah Agung dan akhirnya kasasi Heri Wirawan ditolak oleh Mahkamah Agung. Atas penolakan kasasi tersebut, tim kuasa hukum Heri Wirawan, Ira Mambo, mengaku belum menerima surat penolakan kasasi hukuman mati atas kliennya tersebut. Rencananya, tim kuasa hukum akan mendatangi Pengadilan Negeri Bandung untuk mendapatkan putusan Mahkamah Agung. Mengenai putusan kasasi Mahkamah Agung terdakwa Heri Wirawan, sampai saat ini belum kami terima. Besok kami akan ke Kepanitraan Pengadilan Negeri Bandung untuk mendapatkan putusan Mahkamah Agung tersebut. Setelah mendapatkan putusan tersebut, baru kami bisa menanggapi langkah-langkah selanjutnya. Yang terlebih dahulu tentunya kami akan diskusikan dengan terdakwa Heri Wirawan itu sendiri. Setelah menerima putusan tersebut, pihaknya akan melakukan langkah hukum selanjutnya setelah sebelumnya akan melakukan konsultasi dengan terpidana mati Heri Wirawan. Arif Budi, TVRI Jawa Barat melaporkan. Dari Bandung kita beralih ke Cirebon. Satuan Reserse Kriminal Polres Cirebon Kota, Jawa Barat membekuk sindikat pencurian rumah kosong bersenjata api. Hampir 40 rumah menjadi target pencurian yang dilakukan oleh para pelaku. Cirebon ada apa nih di Kesambi? Nggak ngerti. Hello polisi tolong help me, ini ada apa? Polisi yang melakukan penyabaran menjadi driver ojek daring langsung membekuk 4 pelaku pencuri rumah kosong saat tiba di lampu merah Jabang Bayi, Kota Cirebon. Dari tangan salah seorang pelaku, petugas turut mengamankan senjata api rakitan jenis revolver yang digunakan pelaku saat bereaksi, beserta barang bukti hasil kejahatan berupa perhiasan emas, laptop, dan uang tunai 10 juta rupiah. Hasil interogasi petugas, para sindikat pencuri rumah kosong lintas provinsi ini mengaku sudah melancarkan aksinya di 9 TKP wilayah Kota Cirebon dan 30 TKP wilayah Bandung serta Lampung. Kapolres Cirebon Kota AKBP M. Fahri Siregar mengatakan sebelumnya para pelaku menggunakan pola penggambaran dengan menetap atau mengontrak di sekitar rumah yang menjadi target dengan sistem keamanan yang rendah. Usai melakukan pemantauan yang matang, rumah yang ditinggal pergi pemiliknya ini kemudian dimasuki para pelaku dan menguras habis barang berharga korban. Petugas kami menggunakan atribut
ya, salah satu ojek online supaya tidak terindikasi oleh para pelaku, dan selanjutnya berhasil membekuk pelaku tersebut. Pada saat dilakukan penangkapan, salah satu pelaku diketahui membawa senjata api rakitan jenis revolver dengan amunisi yang terpasang sebanyak 6 butir peluru. Para pelaku dijerat dengan pasal 363 tentang pencurian dan pemberatan dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara. Dari Cirebon, Makmur Hamdallah, TVRI Jawa Barat melaporkan. Masih seputar informasi kriminal, warga Kampung Mengger Hilir, Desa Sukapura, Kecamatan Dayakolot, Kabupaten Bandung, menemukan seorang pria dengan kondisi mata dan tangan yang dilakban di sebuah pabrik kosong di kawasan tersebut. Kepada warga, pria tersebut mengaku sebagai korban begal di sekitar Cicukang, Margahayu, Kabupaten Bandung. Ya Abi, kan dia Pak RW aya. Seorang pria dengan kondisi mata dan tangan yang dilakban ditemukan warga Kampung Mengger Hilir, Desa Sukapura, Kecamatan Dayakolot, Kabupaten Bandung, di sebuah pabrik kosong di kawasan tersebut. Pria yang ditemukan pertama kali oleh seorang ojek daring yang melintasi kawasan tersebut. Tukang ojek itu kemudian melapor ke warga sekitar. Warga pun datang berbondong-bondong untuk menolong pria tersebut. Kepada warga, pria tersebut mengaku merupakan korban begal di kawasan Cicukang, Margahayu, Kabupaten Bandung. Sang korban menuturkan bahwa dirinya didatangi sekelompok orang dengan menggunakan mobil dan mengaku sebagai aparat yang kemudian melakukan penggeledahan dengan alasan pria tersebut membawa obat-obatan terlarang. Setelah itu, motor, dompet, serta handphonenya kemudian dibawa para pelaku. Para pelaku kemudian langsung melakban dan memasukkan dirinya ke dalam mobil lalu diturunkan di kawasan Dayakolot. Dianya kurang lebih jam 9 lah, jam 9 malam. Kebetulan saya lagi di rumah, ada penemuan sama Gojek kalau nggak salah yang lewat. Ada informasi, ada orang di sana dengan keadaan tertutup, diperban, bahkan tangannya. Ya Gojek mungkin takut, dia juga takut ada apa-apa, lapor ke security yang di sini. Korban langsung dibawa ke yang agak terang, di sana gelap kan, takutnya ada luka atau apa. Nah ternyata dibawa, manggil Pak RW, saya sebagai RW takut ada warga saya langsung ke lokasi. Sementara itu, Kapolsek Dayakolot Kompol Teddy Rusman mengatakan dari laporan warga, petugas membenarkan kejadian tersebut. Jam 21, sekitar jam 21-an, kita dilapori oleh warga bahwa ada orang, ditemukan orang yang sedang dilakban. Kemudian anggota kami hadir di sana, datang, mengecek bahwa betul ternyata ada seseorang yang sedang dibaca oleh Pak RW dilakban oleh permukaan. Setelah ditanya, katanya dia diambil motornya dan dia dimasukin ke dalam mobil lalu dilakban, dibawa keliling-keliling entah kemana dan mungkin dibuang di sana dan langsung dibawa oleh keluarganya untuk membuat laporan. Kalau informasi tadi malam dibawa ke Polsek Ketapang katanya. Dari situ kita sudah tidak ada kontak lagi. Saat kejadian, keluarga korban yang dihubungi warga kemudian langsung datang ke lokasi untuk menjemput korban. Dari Kabupaten Bandung, Rian Agustian, kontributor TVRI Jawa Barat melaporkan. Beragam informasi lain dari Jawa Barat mengenai dampak dari cuaca ekstrim akan kami hadirkan untuk Anda sesaat lagi usai jeda pariwara berikut di antaranya. 4 rumah rusak akibat pergerakan tanah di Kabupaten Majalengka.
Gimana? Bersih dan jernih kan siarannya? Jangan khawatir, semua ini gratis. Tidak perlu beli kuota internet dan nggak perlu biaya berlangganan. Bagi kamu yang masih menggunakan TV analog, cukup dengan satu langkah mudah. Untuk televisi yang sudah siap digital, cukup scan ulang siaran TV kamu untuk menangkap siaran TV digital. Banyak pilihan programnya, bersih gambarnya, jernih suaranya, dan canggih teknologinya. Ayo, kita beralih ke siaran televisi digital. Terima kasih Anda masih bersama kami di Jawa Barat hari ini. Intensitas hujan cukup tinggi serta tekstur tanah yang berpotensi bencana di wilayah Kabupaten Majalengka memicu terjadinya pergerakan tanah dan menyebabkan sedikitnya sebanyak 4 rumah yang terancam ambruk. Pergerakan tanah terjadi di Dusun Sumur Bandung, Desa Lewi Kujang, Kecamatan Lewi Munding, Kabupaten Majalengka, mengakibatkan sedikitnya 4 rumah terancam ambruk. Pergerakan tanah dipicu intensitas hujan yang cukup tinggi di wilayah Majalengka. 1 rumah terpaksa harus dikosongkan karena mengalami kerusakan cukup parah. Di antaranya rumah milik Raski, pada bagian dinding dan lantai mengalami retak dengan diameter 3 sampai 15 cm. Petugas gabungan dari TNI, Polri, dan Satpol PP dibantu warga mengevakuasi barang-barang ke rumahnya. Kami menerima laporan dari desa terkait dengan adanya pergerakan tanah yang menyebabkan retakan di beberapa rumah di Desa Lewi Kujang, dan 1 rumah memang terlihat parah sekali sehingga pemilik rumah harus kita evakuasi, dan sementara ini kita ungsikan di rumah orang tua atau di rumah saudaranya. Pemerintah kecamatan sudah berkoordinasi dengan pemerintah desa setempat agar menyiapkan lahan untuk merelokasi warga yang terdampak. Edward Ruspendi, TVRI Jawa Barat melaporkan. Naiknya harga bahan baku membuat pengrajin bordir menjerit. Hampir 80% pengrajin bordir di Sukaraja, Kabupaten Tasikmalaya gulung tikar karena tak mampu untuk menutupi biaya produksi. Dampak kenaikan harga bahan baku benang dan kain turut berimbas pada keberlangsungan usaha bordir di Tasikmalaya. Akibat harga bahan baku bordir yang melambung naik, pengrajin bordir di Kabupaten Tasikmalaya ini mengalami kebangkrutan hingga harus merumahkan para pekerja. Salah satu pengrajin bordir di Sukaraja, Kabupaten Tasikmalaya, Deden, mengungkapkan, di Desa Lewi Buda hampir 80% pengrajin bordir sudah gulung tikar. Dari sebelumnya 100 unit mesin bordir yang ada, kini tinggal ada 20 unit saja. Deden pun terpaksa merumahkan karyawannya karena tak sanggup lagi menutupi biaya produksi. Masalahnya ya harga benang udah tidak sesuai lagi dengan biaya produksi sama ongkos harganya gitu. Sekarang masih tetap 35.000. Jadi kita itu udah berat banget. Makanya yang seperti Bapak lihat ini, mesin semuanya ada 12, yang kerja cuma 1 orang. Itu kan ironis banget. Harusnya kan minimal yang 12 ada 6 orang gitu yang kerja. Ini 1 orang. Deden menjelaskan saat harga bahan baku benang di angka Rp2.500 per kons atau per gulung, harga beli bordiran kebaya di pasaran Rp35.000 per buah. Sementara saat ini harga bahan baku benang telah naik sampai Rp10.550. Kain organdi yang sebelumnya Rp5.000 juga telah naik sampai Rp8.000 per meter. Deden pun berharap pemerintah bisa turun tangan untuk memberikan solusi demi keberlangsungan para pengrajin bordir di Tasikmalaya. Dari Kabupaten Tasikmalaya, Yudi Irawan, TVRI Jawa Barat melaporkan. Dari Kabupaten Tasikmalaya kita beralih ke Subang, Jawa Barat. Akibat cuaca ekstrim, ratusan nelayan di pesisir Pantura Subang tidak berani melaut. Kondisi tersebut menyebabkan pasokan ikan laut menjadi kosong di sejumlah tempat pelelangan ikan di Subang. Cuaca ekstrim yang melanda perairan pantai utara Laut Jawa menyebabkan ratusan nelayan di Pantura Muara Ciasem, Belanakan, Subang tidak berani melaut.
Perahu nelayan pun hanya ditambatkan di pinggir muara. Tinggi gelombang dan angin kencang yang mencapai 3 hingga 4 meter menyebabkan para nelayan yang hanya memakai perahu kecil tidak berani untuk melaut karena dikhawatirkan gelombang laut dapat membahayakan apabila tetap memaksakan diri mencari ikan. Untuk pengisi aktivitas sehari-hari para nelayan hanya bisa menganggur, namun sebagian lagi memperbaiki mesin kapal dan alat tangkap ikan agar siap digunakan jika kondisi cuaca memungkinkan. Untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, para nelayan hanya mengandalkan hasil tangkapan ikan sebelumnya. Bahkan ada sejumlah nelayan yang terpaksa meminjam ke koperasi. Yang nggak ngelaut Pak, karena cuacanya buruk, ombaknya tinggi. Jadi kalau berangkat pulang lagi nggak bawa apa-apa lah Pak gitu. Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari gimana? Ya kadang-kadang kalau anak koda mah ya pinjem sama juragan kalau ada. Kalau nggak boleh ya dari juragan ya jual panci, ya jual apa ada seadanya gitu. Tidak beraninya para nelayan di Subang untuk melaut memicu kekosongan pasokan ikan ke sejumlah tempat pelelangan ikan di Subang. Demikian Hari Ramadhani, TVRI Jawa Barat melaporkan. Sementara itu jutaan ikan di kolam jaring apung di perairan Waduk Jatiluhur, Kabupaten Purwakarta mati. Warga sekitar yang mengetahui kejadian itu pun menyerbu petani yang membawa ikan di atas perahu. Warga Kampung Serpis, Desa Jatimekar, Kecamatan Jatiluhur, Purwakarta menyerbu perahu petani ikan yang membawa ratusan kilogram ikan yang mati di kolam jaring apung akibat cuaca ekstrim. Mereka berlomba-lomba mengambil ikan di atas perahu karena memang sengaja dibawa petani untuk dibagikan ke warga sekitar. Ada yang membawa ember, karung, plastik hingga wadah-wadah yang bisa menampung ikan lebih banyak. Ikan ini nampak masih segar, namun ada juga yang sudah mati beberapa jam sebelumnya. Menurut warga yang menyerbu ikan mati dalam keadaan masih segar akan memanfaatkan dan mengolahnya menjadi pepes ikan mas maupun menjadi ikan asin agar bisa dimakan. Bahkan ada yang membawa ikan mati ini hingga puluhan kilogram. Ngambil ikan mati gitu. Buat apa sih Bu? Pais. Pais. Pepes. Oh, tadi emang dikasih atau emang gimana Bu? Dikasih atau mati. Oh, dikasih. Iya, Itu ya. Buat apa sih Bu teh? buat bikin ikan asin. Ikan asin. Emang yang ditawarin atau gimana? Ya. Ditawarin ngambil atau disuruh ngambil? Tadi di HP. Oh gitu. Kalau yang mau ikan ambil aja ke sini kan. Emang ikannya mati gitu ya? Karena Iya mati, tapi ada kebanyakan yang masih segar sih. masih segar ya, karena masih baru ya. Bisa juga buat dimasak juga bisa. Tadi ngambil berapa banyak? 2 kantong kresek. 2 kantong kresek ya? Yang gede-gede. Kematian massal ikan ini diakibatkan cuaca ekstrim melanda perairan Jatiluhur. Hampir sepekan tidak ada matahari yang menghangatkan suhu air. Oksigen di dalam air habis dan air menjadi sangat dingin. Ikan pun perlahan terkapar dan kemudian mati mengambang. Salah satu petani mengungkapkan di kolam miliknya sebanyak 18 ton ikan mati dengan kerugian mencapai 400 juta rupiah. Dari Purwakarta, Alex Supriyadi melaporkan. Sejumlah informasi lain mengenai berbagai kegiatan dari lembaga pemerintahan akan kami hadirkan untuk Anda usai jeda. Di antaranya, Hari Amal Bakti Momentum Kemenak Kabupaten Bandung Barat menjaga kerukunan umat menjelang pemilu. Halo, aku Modi, Sobat Digitalmu. Kamu tahu nggak kalau siaran TV analog akan diganti menjadi digital? Untuk beralih ke siaran TV digital, kamu hanya perlu menginstal set-top box tanpa membayar iuran bulanan. Siaran TV digital membuat gambar televisimu lebih bersih, lebih jernih, dan lebih canggih teknologinya. Ayo, segera bermigrasi ke siaran TV digital. Bersih gambarnya, jernih suaranya, canggih teknologinya.
Terima kasih Anda masih di Jawa Barat hari ini yang disiarkan langsung dari kawasan Cibaduyut, Kota Bandung. Kementerian Agama Kabupaten Bandung Barat menjadikan momen Hari Amal Bakti ke-77 tahun 2023 ini untuk menjaga kerukunan dan kekompakan antar umat beragama, khususnya di Kabupaten Bandung Barat menjelang pemilihan umum yang akan berlangsung pada tahun 2024 mendatang. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bandung Barat, Asep Ismail, mengatakan Hari Amal Bakti ke-77 menjadi momentum untuk menjaga kerukunan serta kekompakan antar umat beragama di Kabupaten Bandung Barat menjelang perhelatan pemilihan umum 2024. Menurut Asep Ismail, menjelang pemilu akan terjadi perbedaan pandangan politik di tengah masyarakat yang dapat mengakibatkan perselisihan. Oleh karena itu, Kemenak hadir untuk mengkondusifkan, bukan untuk menjadi provokator. Selain itu, Asep Ismail mengimbau agar fasilitas keagamaan, tempat beribadah seperti masjid dan musola untuk tidak dijadikan sebagai sarana berkampanye. Sesuai dengan apa yang saya tadi sampaikan, sambutan dari Pak Menteri Agama bahwa tahun 2023-2024 ini sudah menghadapi yaitu tahun politik. Tentu Kementerian Agama hadir untuk mengkondusifkan dan jangan sampai menjadi provokator terkait demokrasi yang dilaksanakan. Asep Ismail menambahkan, Kemenak Kabupaten Bandung Barat sangat merespon apa yang sudah disampaikan Menteri Agama Yakut Khalil Qomas untuk membantu pemerintah dalam rangka menjaga kondusivitas pada gelaran pesta demokrasi. Dari Kabupaten Bandung Barat, Agung Jaya Permana melaporkan. Kini kita beralih ke Kabupaten Pangandaran sebagai bentuk komitmen di lingkungan para pegawai agraria dan tata ruang Badan Pertanahan Nasional atau ATR BPN Kabupaten Pangandaran. Pihak BPN menggelar sosialisasi dan edukasi bersama jajaran kepolisian. Hal tersebut bertujuan untuk membangun zona integritas untuk menuju BPN Pangandaran yang bebas dari korupsi dan penyelenggaraan birokrasi yang bersih. Kepala ATR BPN Pangandaran Abdillah Hussein mengatakan dengan menggelar edukasi bersama jajaran Polres Pangandaran diharapkan para pegawai yang ada di lingkungan ATR BPN Pangandaran bertambah wawasan sehingga pembangunan zona integritas di lingkungan ATR BPN Pangandaran berjalan sesuai dengan yang diharapkan oleh Kementerian Agraria Pusat. Abdullah menambahkan, edukasi yang digelar untuk menuju BPN yang bebas korupsi dan menciptakan pemerintahan yang bersih, efektif, dan berintegritas. Selain itu, edukasi tersebut juga bertujuan memberikan pelayanan yang terbaik kepada warga masyarakat. Ini dalam rangka internalisasi zona integritas kantor pertanahan Kabupaten Pangandaran. Tujuannya Pak? Tujuannya untuk pencegahan tindak pidana pungutan liar di kantor pertanahan sehingga memberikan pelayanan yang maksimal dan terbaik kepada masyarakat Pangandaran. Sementara itu, dengan dibekali edukasi dan wawasan kepada para pegawai BPN Pangandaran, dipastikan para pegawai BPN bekerja sesuai aturan yang berlaku, mewujudkan pegawai ATR BPN Pangandaran yang bersih, terbebas dari korupsi, dan melayani kebutuhan warga masyarakat sebaik mungkin. Dari Pangandaran, Entang Selfur Rahman melaporkan. Otoritas Jasa Keuangan atau OJK Cirebon mengingatkan masyarakat untuk memahami investasi dan teknologi finansial harus memenuhi aspek-aspek yang legal dan juga logis. Hal-hal dasar itu pun diterapkan agar masyarakat dapat terhindar dari upaya penipuan. Kepala OJK Cirebon Fredly Nasution mengungkapkan investasi dan teknologi finansial atau fintech ini harus memegang dua aspek yakni legal dan logis. Masyarakat diminta cermat dengan melihat investasi ataupun pinjaman daring atau pinjol yang ditawarkan apakah berizin, terdata di OJK ataupun kelembagaan lainnya seperti Bank Indonesia ataupun Bapepti. Selain itu, aspek logis dalam artian perusahaan menjanjikan tingkat imbal hasil yang wajar. Hal dasar ini agar terhindar dari upaya penipuan.
Untuk investasi itu ya, ada dua hal dasar yang perlu kita pegang ya. Yang pertama aspek legalitasnya, yang kedua asas logisnya gitu. Legal kita cek dulu nih, ada nggak nih kelembagaannya tercatat di otoritas gitu. Tidak hanya di OJK, kalau misalnya nggak ada di OJK mungkin di lembaga lain gitu. Seperti misalnya di BI atau di Bapepti. Kan kalau kripto kan dia izinnya di Bapepti. OJK terus meningkatkan perlindungan konsumen dan masyarakat dengan harapan dapat meningkatkan kepercayaan terhadap kegiatan usaha keuangan yang akhirnya dapat mendorong masyarakat menjadi lebih sejahtera. Dari Cirebon, Makmur Hamdallah, TVRI Jawa Barat melaporkan. Dan saudara, kini kita akan mendengarkan laporan langsung dari rekan reporter Federico Sinatria dan juga kameramen Yosef Permana mengenai maraknya begal di Bandung. Halo, Assalamualaikum, selamat sore Federico. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Hanifah, selamat sore saudara. Bahwa aksi pembegalan di Kota Bandung dan juga Kabupaten Bandung ini akhir-akhir ini memang sangat meresahkan masyarakat kota dan juga Kabupaten Bandung, terlebih tentunya saudara belum satu pekan pejak di tahun 2023 tentunya ini Polrestabes Bandung ini berhasil meringkus dua pelaku begal yang tentu saja baru akhir-akhir ini terjadi dan menjadi viral di media sosial lewat kamera pengintai atau kamera CCTV yang berada di area Pasir Luyu, Kecamatan Regol, Kota Bandung, Jawa Barat. Tentunya Polrestabes Bandung ini berhasil meringkus dua pelaku dengan tentunya ini barang bukti senjata tajam. Sedangkan 4 orang lainnya ini masih dalam pencarian saudara. Dan tentunya pada kesempatan itu juga bahwa Kapolrestabes Bandung Kombes Pol Aswin Sipayung ini bahwa mengatakan ini tersisa 4 orang yang masih dalam pencarian dalam kasus pembegalan yang terjadi di Pasir Luyu, Kecamatan Regol, Kota Bandung, Jawa Barat. Memang tentunya saudara ini di area tersebut dua pelaku begal yang melakukan pencurian dengan kekerasan di Jalan Pasir Luyu Kota Bandung ini ditangkap dan juga sempat viral di media sosial dan ini sangat meresahkan warga saudara. Tentunya dua pelaku begal yang sudah ditangkap ini tidak segan-segan untuk melukai secara acak warga masyarakat yang berada di area tersebut. Dan tentunya ini saat melakukan aksinya ditangkap unit Reskrim Polsek Regol. Dan pencurian dengan kekerasan ini dilakukan oleh sekelompok orang yang bersepeda motor di Jalan Pasir Luyu, Kecamatan Regol, Kabupaten Bandung. Maksud kami adalah Kota Bandung, Jawa Barat. Dan dalam video rekaman CCTV, ini para pelaku ini aksi secara acak kepada warga dengan mengacungkan senjata tajam dan melukai warga masyarakat yang berada di area tersebut. Dan kedua tersangka ini ditangkap berikut barang bukti yaitu senjata tajam, sementara 4 pelaku lainnya ini masih dalam pencarian orang. Hanifah. Baik Federico, bagaimana terkait langkah dari Pemkot Bandung sendiri ini untuk mencegah adanya tindakan dari pembegalan ini ke depannya? Ya, baik, terima kasih Hanifah. Sebelum untuk bagaimana langkah pemerintah Kota Bandung untuk membasmi dan bahkan untuk tidak menjadikan warga masyarakat ini resah akan adanya aksi pembegalan yang akhir-akhir ini terus terjadi di area Kota Bandung dan juga Kabupaten Bandung. Sebelumnya juga ini Kapolres Tabes Bandung, Kombes Pol Aswin Sipayung ini dalam keterangannya mengatakan setelah olah tempat kejadian perkara di satu tempat kejadian, namun pada kesempatannya nanti jika ada perkembangan tempat lainnya ini akan dilakukan olah TKP. Tentunya jajarannya ini menindak sangat keras dengan tentunya akan adanya aksi-aksi gerombolan-gerombolan sekelompok yang tentunya ini meresahkan warga dan tentunya ini menjadikan tingkat kriminalitas di Kota Bandung tinggi. Dan sedangkan yang tadi ditanyakan oleh Hanifah adalah mengenai apa sih sebenarnya langkah yang akan diambil oleh pemerintah Kota Bandung. Tentunya dengan adanya kejadian pembegalan di Kota Bandung, tentunya ini akun media sosial pemerintah Kota Bandung dibanjiri
oleh surat cinta dari warga masyarakatnya, bahwa ada beberapa yang mengeluh dan juga resah dengan salah satu aksi pembegalan yang berada di Kota Bandung. Begitu, salah satunya adalah profesi jasa tata rias atau make up artist yang mungkin saja ini pada kesempatan saat mereka bekerja ini harus dini hari, harus sudah keluar rumah, bahwa mereka ini mengatakan resah dengan adanya pemberitaan ataupun beredarnya video-video pembegalan yang akhir-akhir ini terjadi di Kota Bandung. Dan setelah banyak sekali surat-surat cinta begitu kepada pemerintah Kota Bandung untuk membasmi dan untuk menurunkan angka aksi begal yang terjadi di Kota Bandung, tentunya pemerintah Kota Bandung melalui Wali Kota Bandung Yana Mulyana ini mengatakan tentunya memang pemerintah Kota Bandung juga akan menindak tegas kepada para pelaku-pelaku begal yang berada di Kota Bandung. Dirinya ini selalu mengingatkan kepada warga masyarakat agar terus berwaspada, terlebih bagi masyarakat yang beraktivitas hingga larut malam atau bahkan tentunya ini yang memulai aktivitas atau profesinya ini sejak dini hari. Dan pada kesempatan itu juga Yana Mulyana juga mengatakan bahwa dirinya ini tidak diam saja, bahwa dirinya ini selalu berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait dan juga stakeholder agar terus begitu memantau keamanan. Terlebih tentunya pihak kecamatan dan juga kelurahan ini harus terus memantau bagaimana keamanan dan juga agar kenyamanan didapat oleh warga masyarakat di sekitarnya. Dan juga tentunya pada kesempatan itu pun Yana Mulyana juga mengatakan bahwa dirinya ini terus melakukan pengawasan dan juga kewaspadaan melalui kamera pengawas yang terintegrasi melalui Area Traffic Control System atau ATCS dan Bandung Command Center. Memang tentunya ATCS ataupun Bandung Command Center ini memang bisa ataupun warga masyarakat bisa langsung melaporkan secara real time kepada Bandung Command Center bagaimana situasi keadaan ataupun ketika ada situasi yang tentunya ada aksi begal di setempat dan langsung diteruskan kepada pihak terkait. Dan tentunya pada kesempatan kali itu pun Wali Kota Bandung Yana Mulyana ini terus mengingatkan bahwa kita ini harus tetap waspada begitu. Dan juga beliau juga mengatakan bahwa petugas ATCS dan juga Bandung Command Center ini harus lebih melek begitu saudara, harus lebih membuka bagaimana keadaan situasi keamanan di jalan raya begitu, terlebih pada malam hari, karena jika dilihat begitu dari aksi-aksi pembegalan yang terjadi di Kota Bandung ini banyak terjadinya di malam hari dan juga di dini hari. Dan kemudian Yana Mulyana juga mengatakan ini bahwa akan terus membenahi dan memperbaiki fasilitas publik seperti ruang-ruang publik seperti taman kota dan juga penerangan jalan umum, karena fasilitas-fasilitas umum ini akan terbuka selama 24 jam dan terlebih harus difasilitasi dengan penerangan umum begitu saudara. Dan ia juga menghimbau kepada masyarakat harus meningkatkan kewaspadaan masyarakat terhadap aksi kejahatan dan kriminalitas. Dan juga tentunya mengatakan, Yana Mulyana juga mengatakan bahwa pemerintah Kota Bandung ini terus berkomitmen akan memberikan rasa nyaman dan aman kepada masyarakat untuk menjalankan aktivitas sehari-hari. Selalu begitu Yana Mulyana juga mengatakan bahwa masyarakat ini harus tetap berwaspada. Terlebih juga jika kita beralih begitu, belum sepekan ini dua begal ataupun dua pelaku sudah ditangkap. Ketika kita beralih ke Kabupaten Bandung begitu, kita beralih Kabupaten Bandung, memang akhir-akhir ini pun juga Kabupaten Bandung digegerkan dengan aksi pembegalan dengan modus bahwa dirinya adalah seorang petugas saudara, bahwa dirinya ini salah satu pengguna jalan dan tentunya ini tiba-tiba ada satu mobil begitu yang menghampirinya dan berusaha untuk menggeledah sang korban. Dan diketahui bahwa sang korban ini dikatakan bermodusnya adalah korban ini membawa barang-barang haram begitu seperti obat-obatan terlarang, dan pada saat tersebut korban tidak bisa apa-apa dikarenakan segerombolan ini lebih dari 2 orang.
Dan tentunya sang korban ini dibawa dan dibuang ke area Dayakolot, itu tepatnya berada di Kampung Mengger Hilir, Desa Sukapura, Kecamatan Dayakolot, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Dia ini disekap dan juga tentunya matanya dia tutup dan juga dilakban, dan dia buang di salah satu gudang kosong, saudara. Korban ini ditemukan oleh salah satu ojek online yang melewati area tersebut, begitu. Hanifah. Baik, Federico, terkait adanya pembegalan aksi di Kabupaten Bandung, tepatnya di Kampung Mengger Hilir, Desa Sukapura, Kecamatan Dayakolot, di mana korbannya ini dibekap, diikat, kemudian ditutup matanya. Ini bagaimana tanggapan dari pihak kepolisian Polsek Dayakolot sendiri terkait kasus tersebut di wilayahnya? Ya, memang sebelum tentunya nanti kita akan dan saya akan menyampaikan bagaimana tanggapan begitu ya pihak keamanan yang berada di area tersebut. Tentunya ini setelah ditemukan oleh salah satu ojek online, dia ini langsung menginformasikan kepada warga sekitar, dan warga sekitar ini merasakan resah yang begitu luar biasa karena tidak biasanya ada kejadian seperti ini. Bahkan tentunya korban ini bukan berasal dari Kecamatan Dayakolot tersebut, dan juga tentunya memang kepolisian setempat memang membenarkan aksi tersebut ini berada di wilayah Mengger Hilir, Kecamatan Dayakolot, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Berikut petikan pernyataan yang akan disampaikan oleh Kompol Teddy Rusman selaku Kapolsek Dayakolot. Dilapori oleh warga bahwa ada ditemukan orang yang sedang dilakban, kemudian anggota kami hadir ke sana, datang mengecek bahwa betul ternyata ada seseorang yang sedang dibaca oleh Pak RW dilakban, melakukan pembukaan. Setelah ditanya, katanya dia diambil motornya dan dia dimasukin ke dalam mobil lalu dilakban, dibawa keliling-keliling tak kemana, dan mungkin dibuang di sana dan langsung dibawa oleh keluarganya untuk membuat laporan. Kalau informasi tadi malam dibawa ke Polsek Ketapang katanya. Dari situ kita sudah tidak ada kontak lagi. Ya, saudara, dapat kami informasikan bahwa aksi begal yang terjadi di Kabupaten Bandung, tepatnya ini di kecamatan ataupun di desa, maksud kami di Kampung Mengger Hilir, Desa Sukapura, Kecamatan Dayakolot, Kabupaten Bandung. Tentunya ini ketika salah satu ojek online yang menemukan ini langsung warga sekitar berbondong-bondong untuk menyelamatkan dan menolong korban tersebut, dan langsung dilaporkan ke pihak terkait bahwa memang benar tentunya korban ini menuturkan kepada pihak setempat ataupun pihak keamanan setempat, yaitu yang berada di Kapolsek Dayakolot, bahwa tentunya dirinya merasa dibawa mobil lalu juga diturunkan di kawasan Dayakolot. Hanifah. Baik, terima kasih atas laporan Anda, Federico Sinatria, dan juga semoga ini menjadi imbauan kepada para masyarakat, khususnya untuk mereka yang memiliki pekerjaan yang mengharuskan dirinya harus keluar malam. Semoga selalu selamat dan juga aparat kepolisian dapat kembali meningkatkan ketertiban dan juga keamanan di wilayah Jawa Barat khususnya. Terima kasih atas laporan Anda, Federico Sinatria. Selamat bertugas kembali. Dan saudara, kini kita akan beralih ke laporan berikutnya. Akan ada Amelia Putri mengenai informasi terkait PT Pertamina Persero yang baru saja menurunkan harga bahan bakar minyak atau BBM jenis Pertamax dari Rp13.900 menjadi Rp12.800. Dan kita akan mendengarkan laporan langsung dari Amelia Putri yang saat ini sudah terhubung bersama kami di Jawa Barat hari ini, langsung dari SPBU di Jalan Cibaduyut, Kota Bandung. Halo, selamat sore Amelia. Ya, halo, selamat sore rekan Amelia.
Ya, sementara kita masih akan menunggu terhubung bersama rekan Amelia Putri juga kameramen Bayu Anggara. Kita akan melanjutkan ke informasi berikutnya. Presiden ke-6 Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono optimis klub bola voli Lavani besutannya bisa mempertahankan gelar juara pada kompetisi Proliga 2023. Klub bola Lavani akan diperkuat oleh 2 pemain asing asal Kuba dan Brazil. Menjelang kompetisi Proliga 2023 yang digelar di Bandung, klub bola voli Lavani terus mematangkan persiapannya saat singgah di kota Cirebon. Klub bola voli Lavani besutan Presiden ke-6 Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono itu sebelumnya telah menjalani rangkaian latihan berat di Pacitan, Jawa Timur dan Cikeas dalam menatap ajang Proliga 2023. SBY mendukung penuh klubnya itu untuk mempertahankan gelar juara Proliga dengan mendatangkan 2 pemain asing yakni George Gracia asal Kuba dan Leandro asal Brazil serta head coach Vives, pelatih timnas Kuba, juga beberapa atlet nasional memperkuat tim Lavani. 5 Januari mendatang di Soreang, Bandung. Minggu lalu selama 1 minggu, Lavani melaksanakan TC lanjutan yang dipusatkan di Pacitan, Jawa Timur. Tim bola voli Lavani ini akan mengawali pertandingannya pada 5 Januari mendatang di Bandung. Dari kota Cirebon, Makmun Hamdallah, TVRI Jawa Barat melaporkan. Ya, saudara, kini kita akan menghubungi kembali rekan Amelia Putri dan juga rekan Bayu Anggara mengenai adanya informasi terkait penurunan harga bahan bakar minyak BBM jenis Pertamax. Dan saat ini rekan Amelia juga tengah berada di SPBU di Jalan Cibaduit, Kota Bandung. Halo, selamat sore rekan Amelia. Ya, selamat sore Hanifah dan juga saudara. Ya, rekan Amelia, bagaimana situasi pasca penurunan harga BBM saat ini di SPBU? Ya baik, Hanifah dan saudara, betul sekali memang PT Pertamina atau Persero sudah resmi mengumumkan penurunan harga bahan bakar minyak atau BBM non subsidi pada Selasa kemarin. Memang untuk saat ini di SPBU Kota Baru Cibaduit sendiri belum terlihat adanya kepadatan antrian untuk BBM non subsidi tersebut, meskipun memang ada beberapa antrian kendaraan yang membeli BBM untuk jenis non subsidi, khususnya Pertamax atau Pertamax Turbo itu sendiri, Hanifah. Dan untuk penurunan harga BBM non subsidi ini sudah mulai berlaku sejak Selasa kemarin dari pukul 14.00 waktu Indonesia Barat. Dan untuk jenis BBM non subsidi yang harganya turun, yakni untuk produk Pertamax RON 92, kemudian Pertamax Turbo RON 98, Dex Lite dan juga Pertamina Dex. Dan hal tersebut juga selaras dengan apa yang disampaikan oleh Direktur Utama Pertamina Nike Widiawati pada saat melakukan jumpa pers dengan awak media. Dan saya akan berbincang sedikit bersama Supervisor dari SPBU Kota Baru Cibaduit, sudah ada Pak Ahmad Hadianto. Selamat sore Pak Ahmad Hadianto. Selamat sore Mbak. Baik Pak, usai penurunan harga BBM yang mungkin sudah dikeluarkan rilisnya kemarin ya oleh PT atau Persero Pertamina, bagaimana dengan tindak lanjut atau penerapan yang sudah dilakukan oleh SPBU Kota Baru Cibaduit sendiri Pak? Seperti biasanya, cuman kita dapat lonjakan untuk konsumen ya. Mulai mungkin informasi sudah beredar ada penurunan, terjadilah antrian gitu. Walaupun istilahnya jadi sekarang kebanyakan antrinya ke Pertamax juga sih. Jadi lebih ke Pertamax nggak Pertalite gitu. Karena selisihnya mungkin nggak terlalu jauh dibanding yang harga kemarin seperti itu. Oke baik, jadi kemarin pada saat sudah resmi diumumkan turun, langsung diterapkan di sini atau bagaimana Pak? Oh iya, langsung karena kita juga dari grup, dari Ryan juga emang diinstruksikan per tanggal 3 Januari 2023 hari Selasa pukul 14.00 memang harus ganti harga, menyesuaikan seperti itu. Oke baik, jadi langsung menuruti apa yang diperintahkan oleh pusat begitu ya Pak ya. Lalu sejak harga tersebut resmi diturunkan pada pukul 14.00, apakah antrian juga sudah mulai padat dari pukul tersebut atau bagaimana, ada keterlambatan antrian? Seperti yang saya tadi ungkapkan, memang kalau begitu konsumen pada tahu ada penurunan harga atau penyesuaian harga ini,
lumayan banyak juga antrian juga seperti yang terlihat di belakang kita ini. Memang antrian mulai meningkat, tapi untuk jenis Pertamax memang meningkat juga seperti itu. Jadi pemikiran konsumennya ya dari harga mungkin nggak terlalu jauh dari yang kemarin. Jadi lumayan lah. Jadi omset Pertamaxnya agak meningkat seperti itu. Oke, Pak mungkin bisa diinformasikan juga kepada pemirsa di rumah terkait rincian harga terbaru penurunan dari BBM dan subsidi yang sudah diterapkan sejak siang kemarin, Pak. Ya, kalau untuk rincian penyesuaian harga per tanggal 3 Januari 2023 pukul 14.00, Mbak, yang tadinya Pertamax di harga 13.900 menjadi 12.800, dan untuk Dexlate di harga 18.300 menjadi 16.150. Untuk Pertamina Dex sendiri dari 18.000 menyesuaikan harganya ke 16.750 seperti itu, Mbak. Baik, terima kasih Pak Ahmad Hadianto, Supervisor dari SPBU Kota Baru Cibaduyut telah memberikan informasi kepada kami dan juga pemirsa TVRI Jawa Barat di rumah. Dan selain itu, pemirsa Menteri BUMN Erick Thohir juga mengungkapkan bahwa penurunan dari harga BBM beroktan 92 atau RON 92 ini dilakukan karena harga minyak dunia saat perang antara Ukraina dan Rusia ini sempat melesat ke atas di angka $100 per barel dan kini telah merosot menjadi $79 per barel. Tentunya dengan penurunan harga tersebut, Pertamax ini menjadi BBM RON 92 termurah di Indonesia bersama Vivo Revo 92 sebagai pembandingnya. Dan untuk harga produk sejenisnya di Shell dan juga BP AKR ini masing-masing menjadi Rp14.180 per liternya dan juga Rp13.030 per liternya. Kami ulangi kembali untuk rincian harga penurunan sendiri di angka 15.200 menjadi Rp14.050 per liter untuk Pertamax Turbo, dan Dexlite menjadi Rp16.150 per liter, Pertamina Dex menjadi Rp16.750 per liter. Hanifah. Baik, terima kasih atas informasi serta laporan Anda, Amelia Putri dan juga Bayu Anggara melaporkan langsung dari SPBU Kota Baru Cibaduyut, Kota Bandung. Selamat bertugas kembali. Dan pemirsa, kita lanjutkan informasi berikutnya. Pelajar SD di Kabupaten Majalengka memiliki aktivitas tersendiri untuk mengisi libur panjang. Mereka berlibur sambil beredukasi cara pembibitan tanaman. Mayoritas warga Desa Gunung Kuning, Kecamatan Sindang, Kabupaten Majalengka berpenghasilan dari berjualan bibit buah-buahan. Sekitar 300 hektar lahan di desa tersebut dipenuhi dengan bibit buah-buahan dan beraneka ragam tanaman. Pelajar SD di Kabupaten Majalengka ini belajar dengan pengenalan berbagai jenis tanaman buah yang didampingi salah seorang pegawai dari pemerintah desa setempat. Selain itu, para pelajar ini juga belajar bagaimana caranya pembuatan pembibitan buah-buahan. Puluhan pelajar sekolah dasar ini setiap siang hari selama libur sekolah bermain di kebun bibit buah yang tidak jauh dari permukiman warga. Mereka pun merasa senang karena bisa bermain sambil belajar. Tadi apa main di mana, Pan? Di kebun bibit. Dio. Itu memang untuk ngisi liburan. Iya. Banyak kan teman-temannya. Banyak. Itu gimana perasaan Apan ketika bermain di pohon bibit ini? Senang? Senang. Apa aja di sini, Pan? Memindahin bibit. Memindahin bibit. Terus apa lagi? Terus mengisi tanah. Tanah buat pohon bibit. Perangkat Desa Gunung Kuning Lena berharap para pelajar yang mengisi libur sekolah di kebun bibit tanaman lebih mengenal alam dan tidak hanya terpaku pada gawai. Untuk mengisi waktu liburannya daripada kita main gadget ya, lebih baik kita mengenal di sini gitu, mindah-mindahin bibitnya, bantuin petani supaya mereka juga tahu pekerjaan orang tuanya itu seperti apa. Edward Rutspendi, TVRI Jawa Barat melaporkan. Ya, berawal dari hobi yang ditekuni salah seorang warga kota Cimahi, Edi Mardianto mampu menghasilkan pundi-pundi rupiah melalui sebuah miniatur kereta api dan unik dan menarik.
Jika dilihat dengan kasat mata mirip dengan kereta api sungguhan. Namun siapa sangka kereta api yang sedang beroperasi di kawasan perbukitan ini adalah sebuah miniatur kereta api buatan warga kota Cimahi, Jawa Barat. Tepatnya di Jalan Haji Haris nomor 25F Cimahi. Ialah Edi Mardianto. Sejak tahun 2002 lalu, ia telah menekuni hobinya menjadi sebuah profesi. Edi yang terlahir dari keluarga yang bekerja di PT Kereta Api Indonesia dan tempat tinggalnya yang tak jauh dari kawasan rel kereta api, membuat Edi sejak kecil sudah bergulat dengan alat transportasi darat yang satu ini. Dari hobi dan rasa suka terhadap kereta api, membuat Edi menggeluti hobinya dengan serius untuk menghasilkan pundi-pundi rupiah. Detail demi detail ia pelajari hingga menjadi sebuah lokomotif nan unik dan menarik. Banyaknya pesanan maupun untuk stok barang, Edi membuka peluang kerja bagi 7 orang karyawannya. Hingga saat ini, Edi terus mengembangkan hobinya dengan membuat berbagai miniatur lokomotif, gerbong, serta market stasiun kereta api. Ada juga lokomotif uap zaman Belanda tipe CC 205, CC 206, LRT, dan KRL. Yang sebetulnya kalau untuk kereta ya, yang paling menarik itu ya ini Bu, apa namanya, area bogi itu perangkat roda. Itu yang paling rumit, kayak untuk lokomotif uap ini juga sama nih Bu. Nah ini kan, ini termasuk rumit di situ. Jadi itu emang yang apa ya? Biasanya nilai seninya di situ yang paling kelihatan itu gitu. Bermodalkan pengalaman dan pengetahuan itulah membuat miniatur kereta api terus dilakoni. Miniatur kereta api karya Edi Mardianto bukan hanya digemari para kolektor dalam negeri maupun untuk memenuhi pesanan dari PT KAI. Edi juga menerima pesanan dari mancanegara seperti Belanda, Jepang, dan Amerika Serikat. Dengan harga dari 300.000 hingga jutaan rupiah, sesuai dengan ukuran maupun tingkat kesulitannya. Menarik bukan? Saudara, kami akan segera kembali dengan sejumlah informasi berita viral di antaranya. Polisi tangkap pemulung penculik anak. Ya, saudara, berita-berita yang mencuat dan menjadi obrolan hangat masyarakat kami hadirkan. Di antaranya polisi tangkap pemulung penculik anak di Jakarta Pusat, juga harga Pertamax yang turun menjadi Rp12.800. Polisi tangkap pemulung penculik anak di Jakarta Pusat. Korban ditemukan. Kepolisian berhasil menangkap pemulung yang menjadi pelaku penculikan anak perempuan di Jakarta Pusat, Iwan Sumarno, 42 tahun setelah sempat buron. Selain menangkap pelaku, polisi juga berhasil menemukan dan menyelamatkan korban bernama Malika Anastasia, berusia 6 tahun. Polisi menemukan keduanya di kawasan Ciledug. Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Pusat AKBP Gunarto memaparkan penangkapan Sumarno berlangsung pada Senin malam. Malika diduga diculik oleh Sumarno di daerah Gunung Sahari, Jakarta Pusat beberapa waktu lalu. Berdasarkan rekaman CCTV, terlihat korban tidak terlihat terpaksa untuk mengikuti si terduga pelaku. Selain itu, dari keterangan orang tua korban juga diketahui bahwa terduga pelaku ternyata kerap datang ke kedai mereka selama 3 bulan terakhir. Sumarno sendiri tercatat sebagai ex-narapidana yang pernah dipenjara 7 tahun akibat pencabulan anak di bawah umur oleh Pengadilan Negeri Jakarta Utara.
harga Pertamax turun menjadi Rp12.800. PT Pertamina Persero menurunkan harga bahan bakar minyak BBM jenis Pertamax dari Rp13.900 menjadi Rp12.800 mulai Selasa kemarin, tepatnya pada pukul 14 waktu Indonesia Barat. Direktur Utama PT Pertamina Nike Widiawati mengatakan harga BBM jenis Pertamax Turbo dan Dex Lite juga akan mengalami penurunan. Sementara itu, harga BBM jenis Solar dan Pertalite tetap sama. Dengan penurunan harga tersebut, Pertamax menjadi BBM RON 92 termurah di Indonesia bersama Vivo Revo 92. Sebagai pembanding, harga produk sejenis di Shell dan BPAKR masing-masing Rp14.180 per liter dan Rp13.030 per liter. Selain Pertamax, PT Pertamina Persero hari ini juga menurunkan harga Pertamax Turbo, RON 98, Dex Lite, dan Pertamina Dex. Rinciannya, harga Pertamax Turbo merosot dari Rp15.200 per liter menjadi Rp14.050 per liter. Dex Lite merosot dari Rp18.300 per liter menjadi Rp16.150 per liter, dan Pertamina Dex dari Rp18.800 per liter menjadi Rp16.750 per liter. Dan berikut kita ikuti pantauan arus lalu lintas di Kota Bandung berdasarkan ATCS dari Dinas Perhubungan Kota Bandung. Pantauan pertama di sebelah kiri atas adalah Pasteur Junjunan, di mana arah kendaraan yang mengarah dari bawah jembatan Pasupati atau Dr. Junjunan yang akan masuk ke gerbang tol Pasteur terlihat agak padat merayap. Sementara itu untuk arah sebaliknya terlihat ramai lancar, baik dari arah tol Pasteur maupun dari arah Jalan Surya Sumantri yang memasuki wilayah Dr. Junjunan. Berikutnya ini adalah pantauan arus lalu lintas dari Dago Cikapayang, arus lalu lintas dari arah Jalan Dago yang akan menuju ke arah bawah yakni Jalan Merdeka di Ponorogo dan sekitarnya terlihat agak padat seperti itu, sementara arus kendaraan sebaliknya yang akan menuju ke daerah Dago Atas atau Simpang Dago terlihat ramai lancar, dan kendaraan di sini juga terlihat agak mengajukan kendaraannya dengan kecepatan yang tinggi. Berikutnya ini adalah pantauan arus lalu lintas di Jalan PHH Mustafa Pahlawan. Arus kendaraan dari arah Cikutra atau Taman Makam Pahlawan yang memasuki ke Jalan Pahlawan terlihat ramai lancar. Begitupun arah kendaraan dari Jalan Suci yang akan memasuki arah jalan ke arah Gasibu juga terlihat ramai lancar. Dan ini adalah pantauan arus lalu lintas di simpang Jalan Soekarno-Hatta Ibrahim Aji atau Jalan Kiara Condong. Terlihat arus kendaraan di wilayah perempatan ini juga terlihat lengang begitu, namun kendaraan dari arah Ciwasra yang akan memasuki Jalan Kiara Condong terlihat ramai lancar. Dan berikut informasi perakiraan cuaca dari BMKG. Demikian Jawa Barat hari ini, saya Hanifah Paramita mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.